Salatullah salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa berkumpul di Song Sunda Sawargi di Batam Center. Salawat dan juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini sebagaimana yang dimintakan, kita akan membahas masalah ringan tetapi sangat penting untuk kita bahas, tentang orang yang meremehkan sholat sampai meninggalkan sholat. Sebelum kita masuk tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat ataupun yang meremehkan sholat, ada satu kisah dalam sejarah, kisah kematian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'ruf di dalam sejarah yang dicatat para ulama bahwa sebab kematian Umar ibn Khattab itu karena ditusuk oleh seorang budak milik Mughirah ibn Syu'bah, namanya Abu Lu'lu, seorang dari Majusi Persia. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang melaksanakan salat subuh dan posisi dia tentu menjadi imam, maka Abu Lu'lu, budak daripada Mughirah ini, memang sudah merencanakan melakukan pembunuhan kepada Umar. Makanya sudah disiapkan pisau yang akan ditusukkan dengan dilumuri racun beberapa hari. Jadi ketika Umar sedang melakukan salat dan menjadi imam pada rakaat pertama, maka Mughirah menyelinap kemudian berada di shaf pertama, persis di belakang Umar ibn Khattab. Maka ketika masuk pada rakaat yang kedua, disitulah ada kesempatan Mughirah untuk menusuk Umar dari belakang. Maka berhasil ditusuk beberapa tusukan, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, akalani kalbun, ada anjing yang menggigitku dari arah belakang. Padahal dia sedang ditikam tuh. Karena darah yang banyak keluar, akhirnya Umar pun lunglai, kemudian lemas dan roboh. Maka segeralah kemudian Umar pun dibopong, dibawa pulang, dan salat digantikan oleh Abdurrahman ibn Auf. Sementara budaknya Mughirah, Abu Lu'lu, tidak sempat ditangkap, tetapi kemudian dia melakukan bunuh diri. Jadi dia mati bunuh diri. Setelah membunuh Umar, dia bunuh diri. Jadi ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an dibawa ke rumahnya oleh putranya Ibnu Umar, sempat darah yang keluar dari luka itu, oleh Ibnu Umar itu dimasukkan jarinya biar tidak keluar darahnya. Tapi saking dalamnya luka sampai jari Ibnu Umar itu masuk ke dalam tubuh Umar bin Khattab. Maka langsung diikat dan Umar pun tidak sadar. Setiap dokter kemudian memasukkan obat, maka keluar dari tempat lukanya. Jadi saking parahnya luka itu. Maka Umar pun terus disadarkan dengan dipanggil-panggil, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, tapi tidak sadar juga. Sampai ketika mendekati waktu matahari terbit,
barulah Umar sempat siuman dan sadar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sadar dari siumannya, maka pertama kali Umar bertanya kepada Ibnu Umar putranya adalah, asallan nas, apakah manusia sudah melakukan salat? Karena posisi Umar ketika tumbang itu sedang salat masalahnya. Makanya dia bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sudah wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada kita, la hadda fil Islam, tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an pun selang beberapa waktu setelah penusukan itu meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, Umar sempat bertanya kepada Ibnu Umar putranya, siapa yang menusuknya? Maka kemudian Ibnu Umar memberitahu bahwa yang menusuknya adalah budaknya Mughirah. Ketika mendengar bahwa yang menusuknya adalah budaknya Mughirah, tiba-tiba Umar pun senyum, kemudian mengucapkan hamdalah dan mengatakan alhamdulillah. Kenapa Umar mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar siapa penusuknya? Kemudian Umar melanjutkan, alladzi qatalani lam yasjud lillahi sajdah. Rupanya orang yang membunuhku adalah orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. Kenapa Umar memilih kata-kata ini? Kenapa Umar tidak mengatakan alhamdulillah yang menusukku orang yang tidak pernah bayar zakat, orang yang tidak pernah berpuasa, orang yang tidak pernah baca Quran? Tapi justru Umar menyebutkan salat. Orang yang menusukku adalah orang yang tidak sujud, artinya tidak salat. Karena Umar tahu yang menentukan segala amalan yang kita bawa itu adalah salat. Semua amalan kita. Makanya pada hari kiamat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita-kita di hadapannya, kemudian di antara kita ada yang membawa pahala birrul walidain, ada yang membawa pahala baca Quran, ada orang yang membawa pahala zakat, ada orang yang membawa pahala zikir. Anggaplah segudang pahala kita bawa. Ketahuilah bahwa pahala-pahala yang kita bawa selain salat itu bukan itu yang akan ditanyakan pertama. Tapi yang akan ditanyakan pertama adalah soal salat. Salat dulu yang ditanyakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali ditanya pada hari kiamat di hadapan Allah adalah salatnya dulu. Bukan kebaikan dia mungkin membangun masjid, membangun panti asuhan, rajin membaca Al-Quran. Nah, itu nggak akan ditanyakan itu. Itu terakhir pertanyaan itu. Tapi yang pertama kali ditanyakan adalah soal salat. Maka kata Nabi, awal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah salatnya. Kemudian Rasul mengatakan, faman saluhat salatuhu saluha sairu amali, wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau dianggap baik salatnya, maka amal-amal yang lain itu dianggap baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, buat apa amal-amal yang lain dihadapkan di hadapan Allah? Walaupun dia birrul walidain, walaupun dia baca Quran, walaupun dia berinfak miliaran bahkan triliunan, kalau masalah salatnya nggak akan diterima amal itu yang lainnya itu. Dari sini menunjukkan bahwa salat itu penentu amal-amal yang lainnya diterima dan tidaknya. Maka jangan pernah meremehkan soal salat. Makanya Umar wajar mengatakan la hadda fil Islam liman tarakas salat. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, putra daripada Zubair ibn Awam dan putra daripada Asma,
putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat kakinya sedang sakit karena mungkin semacam penyakit, kalau di zaman sekarang mungkin kayak gula, terpaksa harus diamputasi gitu kan. Lah Urwah ibn Zubair ini kakinya harus diamputasi satu karena tidak bisa diselamatkan lagi. Apalagi di zaman itu mengamputasi atau mengoperasi itu bukan perkara enteng, tidak seperti di zaman sekarang kan. Ada alat-alat canggih memadai, ada bius macam-macam gitu. Kadang-kadang dipotong kaki tak terasa atau udah potong gitu. Tapi di zaman itu kan tidak ada bius masalahnya. Dibius pakai apa di zaman itu? Di zaman salaf dulu. Jadi tabib yang menangani Urwah ibn Zubair itu menawarkan supaya Urwah ini minum khamar. Supaya kalau minum khamar kan hilang akalnya tuh. Sehingga kalau dipotong nggak terasa. Ya. Tetapi Urwah menolak dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya amputasi ini tidak berhasil, justru membawa saya kepada kematian saya? Berarti kalau saya minum khamar nanti aku mati, berarti mati di atas khamar. Aku tak mau. Sebaiknya potong ketika aku sholat katanya. Jadi dia mengambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Kata Urwah, setelah aku berwudu dan mengambil sholat 2 rakaat sunnah wudu, kau potong kakiku di situ. Kalaupun Allah takdirkan tidak selamat operasi ini, kemudian aku mati, tidak ada masalah, berarti aku mati sedang dalam kondisi sholat. Begitulah masalah. Ya, luar biasa. Ya tentu karena percontohan Nabi SAW sebagai kudua dan uswahnya. Karena Nabi SAW pun saat detik-detik sakaratul maut, yang diingatkan kepada kita umatnya adalah bukan amalan-amalan yang lainnya. Rasul tidak berwasiat soal sedekah, Rasul tidak berwasiat soal baca Quran, Rasul tidak berwasiat soal zikir, tidak. Yang Rasul wasiatkan saat menjelang wafatnya adalah kalimat as-salatu salah wa ma malakat aimanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya kalian. Itulah yang terakhir wasiat Rasul sebelum wafatnya Nabi SAW. Kita diwasiati oleh Rasul untuk menjaga salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan salat ini sendiri adalah ibadah para nabi. Jadi bukan Nabi kita Muhammad SAW saja yang diperintahkan salat, tidak. Seluruh para nabi juga diperintahkan salat. Sebut saja di dalam Al-Quranul Karim perkataan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun di situ, di sisi rumahmu yang mulia Baitullah Al-Haram. Kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, supaya mereka senantiasa mendirikan salat. Jadi Ibrahim berdoa agar anak turunannya itu senantiasa mendirikan salat. Maknanya Ibrahim itu salat. Dan itu juga dijelaskan ketika istrinya ditangkap oleh Raja Zalim Mesir, kemudian hampir digagahi kehormatannya, kemudian dilepaskan karena ketakutan sang raja. Itu karena buah solatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menanti istrinya yang ditangkap itu. Ini kisah Ibrahim. Kemudian juga kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga kisah Harun, Musa dan Harun bersaudara. Disebutkan dalam surah Yunus 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawwa'a liqaumikuma bimisr buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus salah. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun untuk menempati sebuah tempat bagi kaum keduanya di Mesir.
untuk membuat satu buah tempat bagi kaumnya di Mesir, ya semacam rumah. Kemudian agar mereka menjadikan rumah itu sebagai kiblat. Kemudian Allah katakan, dan dirikanlah salat wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dari sini kita tahu Musa dan Harun juga disyariatkan salat kepada mereka. Atau contoh yang lain, Isa bin Maryam disebutkan dalam surah Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah menjadikan aku dipenuhi dengan keberkahan dimanapun aku berada, dan Allah telah mewasiatkan aku untuk menjaga salat, zakat selama aku masih hidup. Lihat bagaimana Isa pun disyariatkan salat. Begitu juga Zakaria, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika para malaikat memanggil Nabi Zakaria, lah Zakaria itu sedang berdiri melaksanakan salat. Dan hampir serupa para nabi. Jadi salat memang ibadah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ibadah yang merupakan hablun minallah. Itu tali kita dengan Allah tuh. Jadi selama tali itu masih terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan perlindungan Allah. Tapi kalau tali itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang perlindungan Allah kepada kita. Itulah salat. Ya, jadi salat itu adalah yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya salat diambil dari kata silah. Silah itu penghubung. Silatun bainana wa bainallah. Jadi penghubung antara kita dengan Allah, itulah salat. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita jelaskan kenapa salat itu begitu penting sekali dan tidak boleh ditinggalkan. Pertama, karena salat itu adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Rukun yang kedua dari rukun Islam. Siapa yang mengingkarinya dipastikan dia kafir. Kemudian yang kedua, salat adalah awal pertama diwajibkan kepada Nabi SAW setelah tauhid. Dan awal pertama kali dihisab seorang hamba dari amalannya kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, salat sendiri adalah ibadah yang satu-satunya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit tanpa perantara malaikat. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya diturunkan Jibril kepada Nabi, kemudian menyampaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Tapi salat tidak. Rasul diundang langsung ke Sidratil Muntaha, kemudian berdialog dengan Allah tanpa perantara, kemudian turunnya dibekali ibadah salat, ibadah yang paling penting setelah tauhid. Kemudian juga salat sendiri adalah ibadah yang tidak bisa gugur dengan apapun. Baik Anda safar, baik Anda mukim, baik Anda sehat, baik Anda sakit gitu ya. Baik ketika aman, baik ketika perang, baik ketika tidak ada bencana, baik saat ada bencana, dalam kondisi apapun di darat di lautan, bahwa salat itu tidak bisa ditinggalkan, karena salat itu kewajiban mutlak. Selama akalnya masih sadar, maka salat wajib dilakukan walaupun badannya tidak bisa bergerak. Anggaplah ada orang terbaring sakit, badan tidak bisa digerakkan, mata pun tidak bisa berkedip, tapi akalnya masih jalan kalau diingatkan, maka wajib sholat. Ya, kecuali kalau akalnya tidak berfungsi lagi. Karena sholat itu kewajiban mutlak masalahnya, tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kemudian juga sholat adalah diantara keistimewaannya disebutkan madharatun lil abdi minadh dhunub wa tankiyatu lahu minal uyub. Bisa menggugurkan dosa dan bisa menutup aib-aib manusia. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam, ataupun idza istunibatil kabair. Dari salat 5 waktu, dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh,
di antara solat satu dengan solat yang lain itu adalah penggugur dosa. Penggugur dosa. Bahkan Rasul pernah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau di depan rumah itu ada sungai yang sangat bersih sekali, kau mandi 5 kali di situ, kira-kira bersih nggak badanmu? Bersih ya Rasul. Begitulah solat 5 waktu membersihkan dosa-dosamu. Jadi dosa itu bisa dibersihkan dengan solat. Kemudian solat juga adalah paling besar sebab kebahagiaan hati dan ketenangan hati. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa masalah yang tidak bisa keluar dari situ, solat. Mudah-mudahan dengan solat itu diuraikan masalah kita. Itu yang diajarkan Rasul. Kata Nabi SAW, kata Aisyah Ummul Mukminin, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah berat, maka Rasul langsung sholat. Coba biasakan kita kalau ada masalah langsung sholat. Kemudian dalam sholat itulah kita mengadu akan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, tapi jangan coba-coba, harus penuh dengan keyakinan. Terutama saat sedang sujud, itulah waktu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba keluhkan urusan kita kepada Allah di waktu sholat itu. Saya yakin, maka selepas sholat hati kita akan tenang. Karena itu banyak kisah yang nyata gitu ya, yang terjadi. Seperti ada seorang saya bercerita, ada seorang bos, pemilik perusahaan besar sekali, anak buahnya banyak ya. Tetapi ada satu anak buahnya gajinya paling kecil, tapi di antara seluruh anak buah yang bekerja kepada dia, itu pula yang paling bahagia. Senyum, senyum, tertawa, bercanda, sangat kayaknya hidupnya nggak ada kepikiran apa-apa. Padahal gajinya paling kecil, nggak pernah mengeluh, senyum-senyum terus ya. Sementara yang punya perusahaannya ini, bosnya ini, big bossnya ini, justru stres hidupnya. Harusnya kalau memang harta itu sebuah kebahagiaan, dialah orang yang paling bahagia. Kekayaan ada di tangan dia. Rupanya bukan itu kebahagiaan. Salah orang yang mengatakan bahwa kalau saya punya harta bisa kaya bahagia. Ini bos ini rupanya tak bahagia juga, padahal kekayaan di tangan dia. Jadi kemudian dipanggillah dia anak buahnya yang paling rendah gajinya ini. Kemudian ditanya rahasianya. Saya lihat dari semua karyawan yang bekerja kepada saya, engkaulah yang paling bahagia katanya. Bisa senyum, bisa tertawa, bisa bercanda. Nampaknya tidak ada raut kesedihan, tidak ada raut masalah. Apa rahasianya? Justru konsultasi pula sama dia. Kata anak buah yang paling rendah gajinya itu, dia mengatakan nggak ada tip-tip yang maksudnya cara-cara membahagiakan diri saya sendiri. Ya saya memang bahagia begini katanya. Kata bosnya, tidak, pasti kamu ini punya cara-cara membahagiakan diri sendiri. Macam mana caranya? Dia mengatakan tidak ada. Nah, kemudian dia mengatakan, tidak, saya ini hanya satu katanya. Pokoknya tepat datang waktu sholat, saya sholat, itu saja. Kata bosnya, oh jangan-jangan itu rahasianya katanya. Dari situ akhirnya bosnya meniru anak buahnya yang paling kecil gajinya itu. Cobalah dia mulai sholat, karena selama ini tidak pernah sholat dia. Dia cobalah sholat akhirnya. Mulai belajar sholat, kemudian dirutinkan sholat. Selang beberapa bulan setelah dia berusaha untuk sholat, dia memanggil tuh orang tadi dan mengatakan, demi Allah, setelah aku sholat, aku baru merasakan ketenangan hidup yang sesungguhnya. Lah dari sini ya wajar, karena kenapa orang ini baru mendapatkan ketenangan setelah sholat? Karena sebelumnya dia tidak pernah sholat. Artinya sebelumnya terputus hubungan dia dengan Allah. Tapi ketika dia sholat, mulai dia sambunglah tuh tali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tersambung, disitulah ketenangan datang. Makanya pernah saya ceritakan, ada seorang ibu punya anak, anaknya ini tidak pernah bahagia sejak kecil. Ada saja musibah. Sampai dia besar pun banyak musibah, sampai dia bekerja pun banyak musibah, sampai akhirnya anaknya stroke kemudian terbaring. Jadi dia pikir jangan-jangan anak dia disihir. Mulailah dikonsultasi kepada seorang alim dan mengatakan, ya Syekh, saya ingin bertanya, apakah anak saya terkena sihir? Kata saya, kenapa? Perasaan anak saya sejak kecil tidak pernah bahagia, sampai sekarang dia terbaring sakit. Tetapi Syekh ini sebelum menjawab apakah dia kena sihir atau tidak kena sihir, yang pertama ditanyakan balik oleh Syekh ini, asalla ibnuk, apakah anakmu sholat?
Itu pertanyaannya. Kata ibunya, tidak pernah sholat wahai Syekh, sepanjang masa tidak pernah sholat katanya. Maka Syekh mengatakan, oh itu masalahnya. Kenapa anakmu tidak pernah bahagia? Itu masalahnya. Karena anakmu tidak sholat. Kemudian saya menjabarkan, coba kalau orang bangun pagi kemudian dia tidak sholat, berarti hidupnya dilaknat Allah. Kemudian siang tidak sholat lagi, siangnya dilaknat Allah. Kemudian sore tak sholat asar lagi, sorenya dilaknat oleh Allah. Kemudian masuk malam, maghrib tidak sholat lagi, berarti permulaan malam sudah dilaknat Allah. Kemudian datang waktu isya, sebelum tidur dilaknat lagi. Kemudian dia tidur. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur, kondisi anakmu itu dilaknat. Macam mana dia akan bahagia katanya. Nah dari sini menunjukkan bahwa bahaya orang meninggalkan sholat itu, karena bisa menghilangkan kebahagiaan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan salat adalah salat ini, inna salata rahatun min humumid dunya wa humumiha. Jadi salat itu penenang dari kepenatan dunia, keperitan dunia. Makanya Rasul mengatakan kepada Bilal ibn Rabah, ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Ya Bilal, ayo kita tegakkan salat, kita beristirahat dengan sholat. Subhanallah, Rasul menjadikan sholat itu sebagai istirahat. Kalau kita kan tidur istirahatnya. Udah istirahat belum? Belum. Karena di otak kita ini tidur, maksudnya belum tidur gitu ya. Padahal kalau Rasul menjadikan sholat itulah istirahat dia. Makanya Rasul kalau sholat itu lama, karena dapat ketenangannya di situ. Taib, kita masuk pada pokok permasalahan kita ini. Bahaya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini sangat bahaya sekali, baik di dunia, baik dalam kuburnya, apalagi kelak di akhirat dan masuk neraka. Sampai-sampai Allah membuat satu neraka khusus bagi orang-orang yang tidak pernah sholat. Apa nama nerakanya? Sakor. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masalakakum fi sakor, kenapa kalian bisa masuk neraka sakor, kata Allah. Jawaban mereka, lam naku minal musallin, karena kami tidak pernah sholat. Bayangkan, disediakan satu neraka bagi orang-orang yang tidak pernah sholat. Ini kan na'udzubillah. Ya. Jangankan lagi cerita orang meninggalkan sholat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholat saja, tapi sholatnya asal-asalan, ngebut sholatnya, entah dikejar apa dan ngejar apa, ya. Suka mengakhir-akhirkan waktunya, itu saja terancam dengan satu lembah dalam jahannam. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang salat. Siapa? Orang yang ketika salatnya sahun dia lalai. Para ulama mengatakan maksud sahun di sini artinya takhirus salat an mawaqitiha. Dia selalu mengakhir-akhirkan salat dari waktunya, sehingga ketika mendekati waktu berikutnya langsung dia salat tanpa ada tumakninah. Karena umumnya kalau sudah telat salat pasti kilat khusus. Duhur, asar jam 3 nih. Ke jam 3 itu umpamanya tinggal 10 menit lagi, kita belum salat duhur. Itu akan beda ketika kita sholat tepat waktu dengan ketika kita sholat di akhir waktu. Itu akan beda sekali. Beda rasanya dan beda gerakannya. Kalau di awal waktu kan tenang-tenang saja dia. Kalau sudah di akhir waktu, cemana mau tenang, 10 menit lagi mau habis waktunya. Maka dia akan membaca Fatihah aja satu napas, tahu-tahu dolinnya saja yang keluar. Ya, alhamdulillahnya belum dibaca tuh. Tahu-tahu ruku, tahu-tahu i'tidal, sujud, tahu-tahu salam saja. Dan kalau sudah salam itu kayaknya plong itu. Alhamdulillah, hampir 1 menit lagi lewat katanya. Sempet dia ngomong gitu. Ya kalau sekali-kali ya, tapi kalau berkali-kali itu sudah adat kebiasaan. Intinya dia nggak ada niat ibadah sebenarnya. Makanya diancam. Lah kalau orang yang lalai saja diancam sedemikian rupa, macam mana pula yang meninggalkan sholat? Makanya kenapa orang yang meninggalkan sholat itu dianggap keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salata faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di sholat. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah kufur.
Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh seorang tabi'in namanya Abdullah ibn Syakik rahimahullah ta'ala. Lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghaira salat. Kata Abdullah ibn Syakik, seorang kibarut tabi'in, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat para sahabat Rasul berpendapat tentang sebuah amalan yang ditinggalkan bisa sampai taraf kekufuran kecuali salat, katanya. Jadi sahabat sepakat mal di sini. Karena kata Ibnu Syakik, aku tidak pernah melihat satupun sahabat Rasul ketika memandang sebuah amalan yang kau ditinggalkan bisa kufur kecuali salat, katanya. Karena perhatian sahabat dengan salat itu luar biasa. Luar biasa, karena mereka tahu bahwa salat itu yang menjadikan segala sesuatu menjadi mudah. Karena bagi mereka, orang yang meremehkan salat itu bisa saja terjerumus kepada kemunafikan. Itu yang ditakutkan para sahabat. Karena orang-orang munafik itu bukan tidak salat, salat mereka, tapi salatnya beda dengan kita. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya. Apabila mereka orang-orang munafik itu salat, pasti mereka salatnya itu malas-malas. Kenapa? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Karena tujuan mereka salat itu ingin dipandang manusia, sehingga mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, kata Allah. Jadi mereka takut kalau seandainya terjumus kepada nifak. Bayangkan ketika Hudzaifah ibn Yaman, seorang pemegang rahasia Rasul itu, berhasil ataupun mencatat semua nama-nama orang munafik dalam catatannya. Tidak ada yang tahu nama-nama munafik ini kecuali dia dan Nabi saja. Namanya Hudzaifah ibn Yaman tuh. Karena Rasul sudah melarang, tidak boleh ada orang tahu nama-nama munafik ini. Ini wahyu dari Allah. Kata Hudzaifah, siap wahai Rasul. Lah rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa Hudzaifah itu mengantongi nama-nama orang munafik dari Jibril alaihi salam. Maka Umar datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Hudzaifah, pernah dengar gak Nabi menyebut-nyebut nama aku di kertasmu tuh? Ya. Kata Hudzaifah, enggak tahu, aku enggak mau jawab, katanya. Karena Nabi melarang. Tetapi karena Umar mendesak, akhirnya Hudzaifah pun terpaksalah menjawab dan mengatakan, baik, hanya engkau saja yang aku beritahu. Tolong jangan beritahu orang lain. Maka Umar mengatakan dengan senangnya, kalau begitu ada enggak namaku dalam catatanmu? Kata Hudzaifah, tidak ada. Wah, sumringah, bahagianya luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena terbebas dari sifat nifak. Kenapa? Karena Umar tahu bahwa sifat nifak inilah yang memberatkan orang melakukan salat. Kata Rasul, athqalus salati 'alal munafiq salatul isya wa salatis subhi. Jadi yang paling berat bagi orang munafik melaksanakan salat itu adalah di waktu isya dan di waktu fajar. Dari sini lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW takut akan sifat nifak, karena sifat inilah yang menghalangi orang untuk salat, walaupun salat asal-asalan salatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perlu diketahui bahwa meninggalkan salat ini atau mengakhirkan waktu salat ini adalah sebab terbesar masuk pada perangkap syaitan. Ingat sebuah hadis yang pernah saya jelaskan. Jadi Nabi SAW pernah menceritakan bahwa setiap manusia yang tidur di malam hari, saya, ibu, bapak atau siapapun, setiap malam itu kalau sebelum tidur pasti kita didatangi tamu, didatangi syaitan sambil membawa 3 tali di tangannya. Kemudian apabila kita sudah tidur tuh, nanti setan mulai mengambil talinya kemudian diikat tengkuk kita itu sambil membacakan mantra setan, nim naumatan tawila, tidur malam masih panjang. Kemudian setan ambil lagi 1 ikatan tuh, diikat lagi tengkuknya. Kemudian baca mantra lagi, nim naumatan tawila, sambil kipas-kipas, tidur terus malam masih panjang, ngapain bangun, katanya. Kemudian diambil lagi 3 talinya tuh, diikat lagi lebih kuat lagi. Berarti setiap malam tengkuk kita itu diikat sampai 3 ikatan tuh.
Dan setan selalu mengatakan tidur malam masih panjang. Walaupun sudah jam 7 dibilangnya malam masih panjang tuh. Kata Nabi SAW, kalau dia bangun maka hilanglah satu ikatan. Kalau dia wudu hilanglah 2 ikatan. Kalau dia sholat hilang semua ikatan. Sehingga di pagi hari dia akan semangat hidupnya dan jiwanya akan baik, kata Nabi. Lihat di sini, kalau dia bangun kemudian berzikir kemudian wudu kemudian sholat hilang semua ikatannya. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak bangun, dia tidak berzikir, dia tidak wudu, dia tidak sholat, berarti ikatannya sudah rewut di punaknya, di punduknya ini. Coba bayangkan kalau setiap malam 3 ikatan, cuman ngurainya tuh. Ibu ambil benang, kemudian dikusut-kusutkan benang itu setiap hari 3 benang sampai setahun. Cemana tuh ngambil benangnya tuh. Lah makanya di sini kenapa kemudian orang yang meninggalkan salat atau meremehkan salat itu masuk ke dalam perangkap setan? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Di mana nanti pada akhir zaman, jauh daripada zaman kenabian itu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwata fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu kelompok itu, kata Allah, yang mereka mulai meremehkan salat kemudian mengikuti syahwat. Jadi ada orang yang mulai meremehkan salat. Kenapa? Karena syahwatnya yang kemudian dibesar-besarkannya. Mulai kemudian sibuk bekerja menjadikan alasan dia meninggalkan salat atau meremehkan salat. Kan sekarang begitu tuh. Ya, kenapa tak salat? Aduh, masih tunggu sebentar lagi. Kalau dia bengkel motor, oh ini tanggung nih, ntar lagi. Ini 1 jam lagi selesai ini. Kalau dia punya warung masih goreng, tanggung ini, banyak pelanggannya nih. Nanti kalau sholat dulu lari pula pelanggan saya, katanya. Ya. Pokoknya banyak hal gitu ya. Orang lebih mengikuti syahwat dibandingkan sholat. Makanya Allah mengatakan wattaba'u syahwah. Tetapi ingat di ujung ayat Allah mengatakan maka orang ini terancam dengan ghai. Apa itu ghai? Ghai itu kata ulama sebuah wadin, sebuah lembah yang kalau seandainya lembah itu semuanya berasal dari nanah dan darah penduduk jahanam masuk ke lembah itu. Itulah ghai yang kalau seandainya orang jatuh ke lembah itu 70 tahun baru sampai di dasarnya, naudzubillah. Lah inilah ancaman-ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan salat. Termasuk juga orang meninggalkan salat itu asbab min asbabi at-tabi 'alal qalbil abdi. Orang yang meninggalkan salat itu biasanya nanti ditutup hatinya tuh. Akan ditutup hatinya, susah dapat hidayah. Orang yang suka meninggalkan salat susah dapat nasihat. Taufik juga susah masuk, ya. Kemudian juga di antara orang yang meninggalkan salat adalah asbab al-khasaratil azimah lil abdi fid dunya wal akhirah. Sebab mendapatkan kerugian yang sangat besar di dunia ataupun di akhirat. Ataupun di dunia contohnya, man tarakas salatal asr, man tarakas salatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar gugur amalannya. Rugi di dunia coba. Orang sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah ini, tahu-tahu salat asar ditinggalkan dia, gugur amalannya. Itu kan rugi di dunia namanya, ya. Adapun di akhirat ya sudah jelas. Tadi sudah saya jelaskan, disediakan satu neraka yang disebut Saqar. Adapun di kuburan, Nabi SAW pernah diperlihatkan tuh tentang adab kubur orang yang tidak salat itu. Bagaimana adab kuburnya? Ada orang yang diterlentangkan. Ada orang yang diterlentangkan. Kemudian di sampingnya ada malaikat, di tangannya membawa batu yang sangat besar. Kemudian batu ini dibenturkan di kepalanya, hancur kepalanya. Dia pun menjerit kesakitan. Kemudian malaikat ini pergi dan mencari batu yang lainnya. Sudah dapat batu, balik lagi, rupanya kepalanya sudah balik lagi kembali. Kemudian dibenturkan lagi, hancur lagi, cari lagi batu. Ketika sudah dapat batu, balik lagi kepalanya. Asih begitu saja. Seperti dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum
Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kulit mereka dikelupaskan, Allah ganti dengan yang baru. Dikelupaskan lagi, Allah ganti dengan yang baru sampai mereka merasakan adab. Jadi malaikat ini ditanya Jibril ini oleh Nabi, "Mahadzan, kenapa orang itu seperti itu siksanya?" katanya. Maka Jibril mengatakan, "Kenapa orang itu dibentur-bentur kepalanya coba? Karena sewaktu di dunia orang ini adalah orang yang sengaja tidur untuk meninggalkan sholat. Sengaja tidur untuk meninggalkan sholat. Dan itu yang banyak tuh. Udah waktu deket-deket sholat malah tidur. Bablas akhirnya kan sholatnya. Jadi orang lain kalau seandainya dia tertidur, umpamanya dia karena saking capeknya tidur jam 11, bangun pula jam 7. Itu namanya tertidur kan? Berarti sholatlah di waktu bangunnya. Karena Rasul mengatakan, "Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalli idza dzakaraha." Kalau orang tertidur atau tidak sadar kemudian meninggalkan sholat, ketika bangun langsung sholat, disitulah waktunya. Tapi bukan itu masalahnya, memang sengaja orang itu tidur. Lah karena sengaja orang itu tidur untuk meninggalkan sholat, itulah hukumannya. Nah, ini di kuburan nih. Itu disebut adab kubur kata para ulama. Sedemikian besarnya siksaan orang yang meninggalkan sholat sampai dibentur-benturkan batu kepalanya tuh. Ini di kuburan, belum lagi nanti di akhirat kan. Maka sekali lagi jangan pernah meninggalkan sholat. Pernah saya ceritakan dulu tentang kisah-kisah orang yang meninggalkan sholat dan rata-rata datang dari pemandi jenazah. Rata-rata datang dari pemandi jenazah. Salah satunya adalah ada anak muda. Anak muda ini tidak pernah sholat. Anak muda ini ganteng, tampan, luar biasa gitu ya. Tapi tidak pernah sholat. Satu hari anak muda ini kecelakaan, kemudian koma dan meninggal dunia. Jadi keluarganya meminta pemandi jenazah itu untuk memandikan jenazahnya. Tapi betapa kagetnya pemandi jenazah itu, rupanya anak muda yang meninggal ini tiba-tiba gosong mukanya. Sehingga ketakutan, ditutup lagi. Kemudian dia konsultasi dengan keluarganya. Tiba-tiba bapaknya mengatakan kepada anak itu, "Semoga Allah melaknatmu," katanya. "Semoga Allah melaknatmu," katanya. Jadi kata pemandi jenazah ini, "Kenapa kau doakan buruk anakmu? Itu anakmu." Akhirnya dinasihati bapaknya ini. Ya, kemudian bapaknya terdiam. Setelah akhirnya sudah terpaksa dimandikan ala kadarnya, dikafankan, kemudian masuk ke dalam kuburnya. Ketika kan kalau memasukkan orang ke liang lahat itu biasanya kan dimiringkan ke lambung kanan, kemudian wajahnya dihadapkan ke kiblat. Yang jadi aneh adalah wajah orang ini tiba-tiba berputar, tidak mau diarahkan ke kiblat, justru membelakangi kiblat. Jadi wajahnya saja yang putar. Setiap diarahkan ke kiblat berputar wajahnya. Tiba-tiba di belakangnya justru tengkunya yang hadap kiblat. Diputar lagi seperti itu. Ketakutan nih orang yang dalam kubur. Akhirnya naik ke atas. Pas naik ke atas, kemudian akhirnya coba nelpon seorang ulama, meminta fatwa apakah dikuburkan atau tidak. Ya, maka kata sang ulama, "Ya sudah, kalau memang tidak bisa dihadapkan wajahnya ke kiblat, kuburkan saja." Akhirnya dikuburkan. Lah setelah terjadi penguburan inilah, akhirnya cobalah kemudian ditanyakan kepada orang tuanya, "Dosa apa anak ini kok seperti ini?" Sampai orang tuanya melaknat dia dan begitu seterusnya. Orang tuanya menceritakan, "Wah, anak ini anak yang nakal, anak durhaka, dan lebih daripada itu dia tidak pernah sholat sama sekali." Jadi lihat bagaimana Allah sudah buktikan kan di dunia ada orang-orang yang diadab seperti itu. Ini kisah nyata, bukan sinetron Indosiar, bukan. Ya. Jadi ini seorang syekh bercerita seperti itu. Ya. Seandainya pun anggaplah cerita ini cerita fiktif, cerita karang-karang gitu kan, maka ayat-ayat dan hadis Nabi SAW sudah jelas tegas bagaimana mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat. Kita yakin dengan itu. Mereka akan disiksa di kuburannya sesuai dengan hadis tadi. Kemudian disediakan api neraka, neraka sakor, dan di kehidupan dunianya pasti akan diacak-acak hidupnya sehingga tidak akan pernah tenang.
Bahkan banyak masalah yang tidak tahu pangkal ujungnya dari mana, tahu-tahu masalah itu datang. Itu akibat orang meninggalkan sholat. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Sesulit apapun jangan meninggalkan sholat. Sesakit apapun jangan meninggalkan sholat. Karena sholat itu kewajiban mutlak yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sampai pun dalam saat perang. Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan wa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalaupun kalian dalam posisi takut, kata Allah, berjalanlah sambil sholat, berkendaraanlah sambil sholat, berlarilah sambil sholat. Yang jelas jangan tinggalkan sholat, gitu maksudnya. Kalau dalam waktu aman ya sebagaimana biasa ke masjid. Kemudian makanya kalau kita lihat kaifiyah sholat khauf itu berbeda dengan sholat ketika waktu aman. Sampai ulama itu menyebutkan 15 cara orang melakukan sholat khauf itu. Saking jangan sampai orang itu meninggalkan sholat. Makanya kita lihat rukhsah-rukhsah yang ada itu supaya kita jangan meninggalkan sholat sebenarnya. Pamannya ketika tidak ada air kita disuruh tayamum. Maknanya jangan sampai meninggalkan sholat. Ketika kita tidak sanggup berdiri, duduk. Ketika tidak sanggup duduk, baring. Maknanya jangan meninggalkan sholat. Ketika kita safar diberikan rukhsah dari 4 jadi 2 rakaat, maknanya jangan meninggalkan sholat. Seperti itu maksudnya rukhsah-rukhsah yang diberikan di dalam Islam kepada orang itu menunjukkan bahwa jangan sampai orang itu meninggalkan sholat. Tapi sayang dan sangat disayangkan di zaman sekarang, orang yang sholat dengan yang tidak sholat itu lebih banyak yang tidak sholat. Orang yang ke masjid dengan yang tidak ke masjid lebih banyak yang tidak ke masjid. Orang yang dalam masjidnya itu yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk lebih banyak yang tidak khusyuk. Berarti sebenarnya yang sholat itu banyak, tapi yang mendirikan sholat itu sedikit. Itu kesimpulannya. Nah ini yang kemudian bahaya, padahal sholat inilah yang menentukan kebaikan semuanya setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sedikit saja biar tidak bosan. Taib, kita buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya. Ada titipan pertanyaan. Siapa yang nitip? Oh. Ada 2 pertanyaan. 1, hukum bagi wanita yang setelah mandi dan berwudu dalam kamar mandi, dalam keadaan tidak memakai baju atau setelah mandi. Yang kedua, setelah berwudu, bagaimana hukumnya kalau wanita tersebut bersolek dulu, memakai wangi-wangian, setelah itu baru sholat? Apakah sholatnya sah? Ya, alhamdulillah. Pertama, hukum tidak menggunakan pakaian. Itu dulu. Ulama mengatakan bahwa jangan sampai seseorang membuka aurat tanpa ada hajat. Tidak boleh seseorang membuka aurat tanpa ada hajat kebutuhan. Maksudnya ada hajat itu seperti ya kalau mandi ya bagaimanapun harus buka kan itu ya. Atau melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau tidak ada hajat, ya ndak mandi ngapa-ngapain tahu-tahu dibuka semua itu apa? Kan itu. Makanya kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana kalau kami membuka aurat dan tidak ada yang memandang kami? Maka Rasul mengatakan, Allahu ahaqqu an yustahya. Allah lebih berhak untuk dimalui. Ya memang tidak ada orang dalam kamar sendirian, tapi ada Allah yang memandang kita. Enggak malu sama Allah. Soalnya Rasul ingin katakan seperti itu. Jadi telanjang tanpa ada hajat itu makruh. Kecuali ada hajat, ya mungkin panas sekali gitu ya. Maksudnya buka, pakai kipas, pakai. Tapi kalau sudah itu ya tutup lagi kan itu. Tapi itu pun pakai baca basmalah ketika membuka baju supaya aurat kita tidak nampak oleh syaitan. Adapun hukum wudu di kamar mandi, ini menjadi khilaf ulama, ya. Tetapi mereka mengatakan boleh, tetapi jangan menyebut nama Allah di situ. Hanya wudunya saja. Adapun basmalahnya di luar kamar mandi dan doa selepas wudunya dibaca di luar kamar mandi. Tidak ada masalah, wallahu a'lam, ya. Adapun tentang yang bersolek tadi setelah wudu, tidak ada masalah bersolek setelah wudu.
Jangan pula habis soleh kemudian berwudu. Lunturlah kan. Kalau habis wudu bersolek dulu ya tidak ada masalah, selama tidak ada bahan-bahan najis yang ada di badan kita. Ya kalau ada benda-benda najis ya tidak boleh, karena sholat harus bersih. Bersih tempat, bersih badan, bersih pakaian, bersih hadas, hadas besar, hadas kecil, itu syarat sah sholat ya. Tapi kalau hanya bersolek-solek, hanya bedak, lipstik, apa semuanya itu kan tidak najis, maka tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Bangunin siapa? Siapa yang dibangunin? Membangunin diri sendiri. Bangun gitu. Tapi nggak mau bangun juga yang dibangun. Mungkin membangunin suaminya atau bangun anaknya gitu. Ya kalau bosan, ya jangan bosan ya. Kalau anak apalagi anak. Karena anak itu harus terbiasa dari kecil membangunkan. Karena begini kalau tidak dibangunkan nanti tidak sholat kan bahaya. Apalagi anak itu umpamanya sudah mencapai balik 9 tahun atau anak laki-laki 15 tahun. Ya harus keras lagi. Umur 7 tahun saja udah diajari. Coba kalau ngikut sabda Nabi kan, dari umur 7 tahun sudah diajari, 10 tahun kalau tidak mau sholat dipukul. Itu kelamaan gak pernah disuruh, pasti sholat ya. Biasanya orang yang perang dengan anak sampai perang Israel sama Palestina itu biasanya karena dari kecil tidak dibiasakan. Ketika orang tuanya sadar kemudian hijrah, kemudian ingin juga anaknya seperti dia, di situ mulai perang tuh orang tua sama anak tuh. Memang seperti itu, dan dalam Al-Quran sendiri sudah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Di sini ada kalimat wastabir. Perintahkan anakmu untuk sholat, keperintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir. Kalimat wastabir itu harus sabar di situ. Bukan hanya sabar, ekstra sabar lagi, di atasnya sabar, di atas sabar disebut wastabir artinya. Memang harus sabar. Ketika kita sedang enak-enak bekerja atau datang waktu sholat, tinggalkan, insyaallah sabar, Allah ganti nanti. Ya, dalam posisi apapun sholat. Anak-anak kita pun sama, dibangunin dan ditungguin kalau bisa. Apalagi anak kecil yang ibu didik sholat itu jangan sampai ditinggal. Kalau hanya dibangunin bu, kemudian dia ke kamar mandi, itu pindah itu, nanti di kamar mandi tidurnya tuh. Coba saja tuh. Ya nyender di situ bu, pindah kamar tuh. Nanti kalau ditunggu di kamar mandi wudu tuh, itu wudunya asal-asalan tuh biasanya. Nanti suruh sholat bu, itu sujud tak bangun-bangun tuh. Lama kali khusyuk kali anak ini, sujud tak bangun-bangun. Memang harus ditunggui, memang harus sabar. Dan insya Allah bu, itu pahala ibu tersendiri. Kenapa? Kalau anak ini kemudian terbiasa sholat, nanti ketika besarnya maka pahalanya ngalir kepada orang tua yang mengajari dia disiplin sholat tadi. Karena anak ini akan sholat terus masalahnya sampai dia meninggal. Jadi kalau kita yang mendidik kedisiplinan sholat, akhirnya dia sholat terus nanti sampai dia juga tua, berarti pahala dia sholat mengalir kepada kita orang tua yang mengajarinya tuh. Maka jangan pernah bosan gitu. Ya, bosan sekali-kali nggak apa-apa, tapi besok itu lagi, besok bosan lagi nggak apa-apa, besok itu lagi. Ya, nanti supaya sampai dapat hidayah. Insyaallah nanti begini ya kata para ulama itu. Anak ini kalau kita didik sejak kecil, ini ilmu parenting namanya. Jadi anak itu kalau kita didik sejak kecil sampai dia paham agama. Nanti kalau dewasa, qadarullah umpamanya anak ini mungkin masuk ke pergaulan bebas atau masuk dalam kejahatan, pasti anak ini akan balik, akan mudah sadarnya, pasti akan balik lagi, dia akan sadar lagi. Kalau dari kecil kita sudah didik kebaikan tuh, qadarullah di waktu dewasanya jahat dia, pasti akan balik lagi tuh jadi baik tuh. Ya. Tapi kalau seandainya tidak pernah dididik, anak itu tidak pernah dididik. Jadi anak ini tidak pernah dididik, dibiarkan sama orang tuanya. Kemudian sudah dewasa masuk ke pergaulan bebas, susah biasanya untuk balik itu. Karena tidak ada pondasi. Nah, makanya pondasi itu, asas pondasi agama itu penting dari kecil. Kalaupun dia tergelincir, insya Allah akan balik lagi. Maka jangan bosan untuk mendidik anak-anak. Wallahu a'lam. Udah? Iya.
takutnya menunda sholat isya tapi masih dalam waktu. Mungkin pada Allah dia meninggal gitu. Kepada Allah dia meninggal. Ya, tapi masih dalam waktu sholat isya. Ya, alhamdulillah. Ada sholat yang boleh diakhirkan kalau ada hajat dan kebutuhan. Pertama sholat duhur, yang kedua sholat isya, itu bisa diakhirkan. Sholat duhur biar dia tergelincir dulu matahari ke arah barat. Sebab kalau di atas kepala sholat duhur itu tidak boleh. Ya, Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, abridu, disuruh kita apa? Mendinginkan. Disuruh mendinginkan suasana karena panasnya terik matahari itu bagian daripada cipratan panasnya neraka jahanam. Maka biarkan dia tergelincir ke arah barat dulu. Biar dingin dulu. Artinya boleh mengakhirkan. Ya, tapi jangan mengakhirkan sampai dekat-dekat asar, tidak. Maksudnya sampai tergelincir matahari ke arah barat, betul-betul suasananya itu sudah tidak panas lagi. Yang kedua sholat isya. Ya, sholat isya bisa diakhirkan. Diakhirkan sampai pertengahan malam. Ingatkan, sampai pertengahan malam saja. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bis salati fi hadzal waqt. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku akan perintahkan sholat isya di waktu ini. Maksudnya di pertengahan malam gitu ya. Artinya sholat isya itu boleh diakhirkan. Umpamanya ada tamu, ya ada tamu khusus dari kampung gitu ya. Gak bisa ditinggalkan karena dia tidak akan lama di Batam, mungkin sehari, gak apa-apa. Ya, nanti kita akhirkan sholat isyanya tengah malam. Walaupun kita tidak dapat jamaah, minimalnya dapat keutamaan waktu. Ya, jadi boleh mengakhirkan kalau ada hajat dan kebutuhan. Tapi kalau tidak ada hajat dan kebutuhan, tidak boleh mengakhir-akhirkan waktu sholat itu. Karena dikhawatirkan tadi, mungkin ketiduran akhirnya bablas sampai subuh, tinggallah sholat isya. Ya, atau tadi Allah takdirkan meninggal dunia pula. Ya, di dalam waktunya isya gitu ya. Ya, kalau dia kemudian meninggal belum sholat isya karena ada sebuah hajat dan kebutuhan, kemudian dia meninggal, insya Allah mungkin ya dimaafkan lah kan itu. Karena ada hajat di situ dan ulama membolehkan. Ini kalau sudah terbiasa mengakhir-akhirkan waktu kemudian meninggal, itu bahaya. Kalau yang suka mengakhir-akhirkan waktu kemudian dia meninggal, inilah yang terancam dalam ayat fawailun lil musallin, surah Al-Maun itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira dalam safar kita Iya. kita pakai jamak qasar, zuhur sama asar kita kerjakan di waktu zuhur, jamak takdim. Pas maghribnya itu masih dalam perjalanan pulang, kita mau jamak takhir tuh sama Iya. isya. Qadarullah sampai rumah itu cuma isya aja yang terkejar, lupa itu yang maghribnya. Ingatnya besok ini paginya pas sholat subuh. Boleh nggak kita kerjakan subuh besok? Maghrib ketinggalan lagi. Oh, niatnya mau ditakhir Ya, yang dengan isya. maghrib sama isya. Ya, Setelah sampai lupa pula ditakhir. Hanya isyanya saja yang dikerjakan, maghribnya belum dikerjakan. Qadarullah ingatnya besok. Ingatnya besok subuhnya. Ya, 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 aneh ya. Tapi karena ini kejadian, ya tinggal sholat saja. Ya. Ada dua cara. Pertama, caranya sholat besoknya di waktu maghrib 2 kali sholat. Ya. Atau ketika di masa ingat itulah dia sholat. Ketika dia ingat, oh iya tadi kok isya aja, maghrib belum. Nah, berarti mengambil hadis Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur dari salat atau lupa, kan itu riwayatnya, fal yusalli idza dzakaraha, maka dia salat ketika waktu ingatnya. Fadzalika waktuha, kata Rasul, itulah waktunya. Di waktu ingat salat langsung, salat maghrib. Wallahu a'lam. Tapi jangan diulangi lagi besok gitu.